Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Aditya dari jurusan PKO. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kardiorespiratori dan latihan kekuatan. Yang pertama yaitu kardiorespiratori, suatu gabungan dari kardiovaskular serta respirasi melalui respirasi seluler. Yang dimaksud dengan kardiorespiratori endurance adalah kemampuan jantung serta kapasitas paru-paru dalam melakukan aktivitas kerja dalam waktu lama tanpa mengalami gangguan yang berarti. Ahli lain mengatakan bahwa kardiorespiratori adalah gabungan dari kardiovaskular dan respirasi. Kardiovaskular adalah yang berhubungan dengan denyut jantung serta denyut nadi. Denyut jantung adalah jumlah denyutan jantung per satuan waktu atau bisa disebut per menit. Denyut jantung didasarkan pada jumlah kontraksi ventrikel bilik bawah jantung. Denyut nadi adalah denyutan arteri dari gelombang darah yang mengalir menuju pembuluh darah sebagai akibat dari denyutan jantung. Sedangkan respirasi adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dari bahasa Latin re atau lagi plus spirare atau bernafas. Jadi kalau digabungkan yaitu bernafas lagi. Kebugaran kardiorespirasi atau cardiorespiratory fitness adalah ukuran beberapa tubuh, baik tubuh Anda mampu mengangkat oksigen ke otot-otot Anda selama latihan berkepanjangan, dan seberapa baik otot Anda mampu menyerap dan menggunakan oksigen setelah disampaikan untuk menghasilkan energi adenosintrifosfat ATP melalui respirasi seluler. Yang dimaksud dengan kardiorespiratory endurance adalah kemampuan jantung dan paru-paru dalam melakukan aktivitas kerja dalam waktu lama tanpa mengalami gangguan yang berarti. Yang dimaksud dengan kardiorespiratory endurance adalah latihan endurance atau daya tahan yang biasa dilakukan secara umum. Latihan ini dimiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan di seluruh bagian tubuh untuk selalu bergerak dalam tempo sedang sampai cepat dan dalam waktu yang cukup lama, contoh berlari, berenang, maupun bersepeda. Daya tahan jenis ini merupakan faktor utama dalam kesegaran jasmani. Ada beberapa latihan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan endurance. Pertama adalah jogging. Jogging santai dengan waktu yang relatif cukup lama dapat juga digunakan untuk meningkatkan stamina Anda. Latihan berikutnya adalah berjalan, sepeda, bergerak, naik turun gunung atau bukit, dan dapat juga naik turun tangga yang berakhir adalah berenang. Ahli menyebutkan atau yang bernama Hare menyatakan bahwa daya tahan dalam olahraga merupakan kemampuan untuk menahan kelelahan. Lebih lanjut, ahli ini berbicara bahwa kebutuhan akan daya tahan semata-mata tidak hanya pada saat kompetisi berlangsung, akan tetapi diperlukan juga pada saat latihan atau pada aktivitas lainnya. Dengan kata lain, jika seseorang memiliki daya tahan yang prima, akan cepat mengalami pemulihan setelah melakukan kerja yang berat. Pengertian yang relatif sama dikemukakan oleh Harsono bahwa daya tahan dapat dibagi 3 bagian kategori, yakni daya tahan spesial yaitu kemampuan tubuh pusat saraf melawan kelelahan, dan atau daya otot lokal yaitu kemampuan tubuh otot lokal untuk melawan kelelahan submaksimal, serta daya tahan umum yaitu kemampuan tubuh jantung serta paru dalam melawan kelelahan dengan intensitas yang sangat rendah dengan waktu yang lama. Yang dimaksud dengan daya tahan kardiorespiratori yaitu daya tahan kardiorespiratori adalah kemampuan jantung serta paru-paru dan juga pembuluh darah dalam mensuplai oksigen untuk otot-otot yang sedang bekerja dalam jangka waktu yang lama. Tipe daya tahan kardiorespiratori. Daya tahan yang pertama itu daya tahan aerobik. Daya tahan aerobik yaitu kerja otot dan gerakan otot yang menggunakan oksigen guna melepaskan energi dari bahan-bahan otot. Latihan aerobik menuntun kita untuk memperkuat sistem kardiorespiratori dan suatu peningkatan kemampuan dalam menggunakan oksigen di dalam otot.
Daya tahan aerobik dapat dikembangkan melalui latihan lari terus-menerus atau lari interval atau berkelanjutan. Latihan untuk meningkatkan daya tahan kardiorespiratori yaitu dengan cara lari 1500 meter dengan fartlek atau speed play. Fartlek yaitu latihan untuk memelihara kondisi tubuh dalam cabang olahraga apapun. Sebaiknya dilakukan di alam terbuka yang ada semak belukar, selokan untuk dilompati, tanah berpasir, tanah rumput, dan bukan di alam rata dengan pemandangan yang membosankan. Menggunakan variasi tempo. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi daya tahan kardiorespiratori. Yang pertama yaitu keturunan atau genetika. Yang kedua yaitu umur, ketiga jenis kelamin, empat aktivitas fisik, kelima latihan, keenam lemak tubuh. Yang terakhir yaitu cara untuk mengetahui daya tahan paru serta jantung. Tes kardiorespiratori merupakan tes penggunaan oksigen pada tubuh selama kerja maksimum. Yang pertama yaitu menggunakan cara multi-stage witness test. Yang kedua Harvard Step Test. Yang ketiga treadmill test. Pemeriksaan untuk mengetahui kemampuan maksimal kerja jantung saat melakukan aktivitas. Jadi inti dari kardiorespiratori adalah gabungan dari kardiovaskular dan respirasi, yaitu yang berhubungan dengan denyut jantung dan denyut nadi, serta untuk kemampuan atau yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan jantung dan kapasitas paru-paru dalam melakukan aktivitas kerja dalam waktu yang lama tanpa mengalami gangguan yang berarti. Itu dari materi pengertian kardiorespiratori. Sekarang menuju pengertian latihan kekuatan. Latihan kekuatan umumnya dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan massa otot, memperkuat sendi, serta menambah stamina. Untuk mengurangi resiko cedera dan memaksimalkan manfaat latihan kekuatan, disarankan untuk melakukan latihan kekuatan secara bertahap sebanyak 2 kali per minggu, tetapi jangan dalam waktu 2 hari berturut-turut. Latihan kekuatan dapat dilakukan di pusat kebugaran atau yang disebut dengan gym, atau di rumah dengan peralatan yang sederhana. Hanya perlu diingat, sebelum melakukan latihan kekuatan ini Anda harus terlebih dulu melakukan pemanasan berupa jalan cepat atau stretching selama 5-10 menit. Manfaat yang diperoleh dari latihan kekuatan yaitu tidak hanya meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot, latihan kekuatan juga dapat memberikan beberapa manfaat berikut ini, yaitu yang pertama memperlancar peredaran darah, 2 meningkatkan metabolisme dan menjaga fungsi organ tubuh, ketiga meningkatkan kepadatan dan kekuatan tulang, kelima menjaga fleksibilitas serta keseimbangan tubuh, keenam memperbaiki postur tubuh. Selanjutnya itu mengurangi resiko penyakit tertentu seperti penyakit jantung, diabetes, obesitas, serta sakit pinggang. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas tidur dan mencegah insomnia atau penyakit insomnia, yaitu mencegah kesusahan untuk tidur di awal atau di sore hari. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Yang selanjutnya yaitu menjaga berat badan ideal dan juga memperbaiki mood. Selain manfaat di atas, tujuan dari melakukan latihan ini yaitu bermanfaat juga untuk terhindar dari beberapa penyakit. Maksud dari terhindar dari beragam penyakit yaitu ada beberapa jenis penyakit yang akan meningkat resikonya pada seseorang yang memiliki kebugaran jasmani yang buruk. Dengan kata lain, seorang yang memiliki kualitas kebugaran jasmani yang baik akan memiliki resiko lebih rendah mengalami penyakit tertentu. Penyakit yang paling beresiko dialami seseorang dengan kualitas kebugaran jasmani yang rendah adalah penyakit jantung serta hipertensi. Yang kedua, menurunkan kandungan lemak jahat dalam tubuh.
Kandungan lemak jahat dalam tubuh seseorang umumnya meningkat karena konsumsi makannya mengandung lemak jenuh atau kolesterol tinggi. Seseorang akan dengan kandungan lemak jahat terlarut yang tinggi di dalam darah akan memiliki resiko besar mengalami beragam masalah kesehatan, yang selanjutnya itu menurunkan resiko kanker. Seseorang dengan kualitas kebugaran jasmani yang tinggi juga akan memiliki resiko terkena kanker yang lebih kecil. Setiap manusia memiliki resiko terkena kanker, tetapi resiko tersebut dapat ditekan dengan melakukan aktivitas dan latihan fisik untuk meningkatkan kualitas kebugaran jasmani. Yang keempat, meningkatkan mood atau daya energi. Seseorang dengan kebugaran jasmani yang baik umumnya memiliki mood atau kondisi psikologis yang baik. Melakukan latihan fisik ringan untuk menjaga kebugaran jasmani bisa menjadi cara terbaik memiliki mood yang stabil. Selain itu, seseorang dengan kondisi fisik yang baik atau memiliki kualitas kebugaran jasmani tinggi umumnya juga memiliki kekuatan otot dan energi yang baik. Selain faktor latihan, kualitas kebugaran jasmani juga diperoleh melalui sarapan atau asupan nutrisi dan kecukupan waktu yang beristirahat yang cukup. Namun perlu diingat, manfaat tersebut tidak bisa didapatkan secara instan. Untuk memperoleh manfaat latihan kekuatan, kita perlu melakukannya secara rutin serta menerapkan pola hidup yang sehat, seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, beristirahat dengan cukup, menghindari stres, tidak merokok, dan lain-lain. Berikut ini jenis-jenis latihan kekuatan. Yang berikut beberapa di bawah ini adalah jenis latihan kekuatan yang dapat Anda lakukan tanpa bantuan alat khusus atau dapat dilakukan di mana saja atau bahkan di rumah. Yang pertama, push up. Push up merupakan jenis latihan kekuatan yang bisa dilakukan atau Anda lakukan di rumah tanpa memerlukan alat bantu. Alat ini memanfaatkan beban tubuh untuk memperkuat otot dada, lengan, bahu, serta perut. Selain itu, push up juga baik untuk memelihara kesehatan jantung. Berikut ini adalah cara melakukan gerakan push up yang benar dan baik dan benar. Pertama, awali dengan posisi berbaring tengkurap. Kedua, luruskan kedua lengan selebar bahu dengan bertumpu pada telapak tangan, sedangkan tungkai bertumpu pada jari kaki. Ketiga, jaga agar tubuh membentuk satu garis lurus mulai dari kepala, punggung hingga kaki. 4. Tarik nafas dan turunkan tubuh secara perlahan dengan menekuk siku sampai membentuk sudut 90 derajat dan dada mendekati lantai. Kelima, atau terakhir, yaitu angkat tubuh dan luruskan siku kembali ke posisi semula. Lakukan gerakan push up atau gerakan ini sebanyak 10 kali, dihitung 1 set, dan ulangi sebanyak 2-3 set menjadi 30-35 set. Apabila dilakukan dengan 1 setnya 10 kali. Yang kedua yaitu plank. Plank merupakan jenis latihan yang dapat mengencangkan otot punggung, dada, perut, serta bahu. Latihan plank sederhana serta sangat mudah dilakukan. Berikut ini caranya. Pertama, mulailah dengan posisi tubuh tengkurap atau sama seperti push up yang pertama tadi. Kedua, gunakan lengan bagian bawah dan jari untuk menyangga tubuh atau jari kaki untuk menyangga tubuh. Ketiga, pastikan posisi tubuh tegak lurus mulai dari kepala hingga ujung kaki. Keempat, atur nafas dan tahan posisi tersebut selama 10-30 detik. Kemudian turunkan kembali tubuh Anda. Jika sudah terbiasa, Anda bisa menahan posisi plank hingga sekitar 1 menit. Dan juga bisa diulangi dengan 3-4 kali set atau repetisi. Ketiga yaitu sit up. Latihan sit up dapat memperkuat dan mengencangkan otot perut, pinggul, punggung bawah, dan leher. Berikut ini adalah cara melakukannya. Pertama, berbaring di lantai dalam posisi terlentang dengan lutut ditekuk dan telapak kaki menyentuh lantai. Kedua, angkat tubuh hingga mendekati lutut sampai menghembuskan nafas.
Yang ketiga yaitu turunkan kembali tubuh ke lantai secara perlahan sambil menarik nafas. Yang keempat, lakukanlah gerakan ini sebanyak 10 kali terhitung sebagai 1 set, dan ulangi sebanyak 2 kali sampai 3 set, yaitu sama dengan push up tadi 20 sampai 30 kali gerakan. Selain beberapa latihan sederhana di atas, Anda juga bisa melatih kekuatan otot tubuh dengan melakukan squat jump atau lompat tali. Yang poin B yaitu latihan kekuatan yang dilakukan di tempat fitness atau gym. Ada beberapa latihan kekuatan yang memerlukan alat khusus. Biasanya alat-alat untuk melatih kekuatan tubuh tersebut tersedia di tempat fitness. Namun Anda juga bisa membeli peralatan tersebut untuk berlatih di rumah atau latihan sendiri di rumah. Untuk melakukan latihan ini, Anda sebaiknya didampingi oleh instruktur atau orang yang senior dalam hal kebugaran yang berpengalaman, sehingga dapat menggunakan berbagai olahraga dengan tepat dan baik. Berikut ini adalah beberapa latihan kekuatan yang dilakukan di tempat fitness. Pertama, pull up. Pull up merupakan gerakan mengangkat tubuh dengan posisi tubuh mengantung dan tangan mencengkram yang horizontal. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan daya tahan otot tubuh bagian atas, meliputi tangan, lengan, bahu, punggung, dan dada serta perut. Bench press. Bench press dilakukan dengan cara mengangkat barbel dalam posisi berbaring. Latihan ini bertujuan untuk mengencangkan otot dada, bahu, dan lengan. Jika belum pernah melakukan bench press sebelumnya, Anda sebaiknya melakukan latihan kekuatan ini di bawah bantuan instruktur fitness atau orang yang paham dalam bidang fitness. Ketika melakukan pelatihan ini, instruktur akan membantu Anda agar tidak salah dalam melakukan gerakan latihan serta memilih beban barbel yang cocok sesuai kemampuan tubuh Anda, sehingga tidak terjadi cedera yang tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu seated cable row. Latihan ini memerlukan alat cable station yang digunakan dengan cara ditarik. Penggunaan alat ini disesuaikan dengan tubuh penggunanya dan bertujuan untuk mengencangkan otot punggung dan lengan bawah. Latihan cable row bisa dilakukan dengan cara berikut ini, yaitu duduk tegap di alat latihan dan letakkan kedua telapak kaki di lantai, lalu luruskan kedua lengan untuk memegang pegangan alat. Usahakan agar otot bahu rileks dan tahan otot perut. Tarik nafas dan hembuskan sambil menarik pegangan alat. Saat menarik alat, pertahankan posisi punggung agar tetap lurus dan bahu tegap. Yang terakhir yaitu ulangi latihan ini hingga 12-15 kali. Selain latihan di atas, ada banyak alat atau jenis gerakan latihan lainnya yang bisa dilakukan untuk memperkuat otot tubuh bagian tertentu. Untuk menentukan jenis gerakan atau alat apa saja yang cocok Anda gunakan, serta Anda juga bisa meminta rekomendasi instruktur fitness atau berkonsultasi dengan dokter. Latihan-latihan dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama yaitu latihan kekuatan. Latihan kekuatan yaitu energi atau tenaga ketika otot dapat melakukan kontraksi yang dicapai dalam sekali usaha maksimal disebut kekuatan kontraksi. Kekuatan ini dilakukan oleh tubuh untuk mengatasi suatu tahanan yang ada. Kekuatan adalah salah satu hal yang penting dalam aktivitas berolahraga. Kekuatan ini sangat penting karena kekuatan adalah daya penggerak dan pencegah cedera. Kekuatan juga memegang peranan penting dalam komponen dan komponen fisik yang lain, misalnya kelincahan, kecepatan, sehingga kekuatan adalah hal yang dibutuhkan agar prestasi dapat optimal. Selanjutnya yaitu latihan kecepatan. Arti dari kecepatan sendiri adalah kemampuan untuk berpindah dari satu posisi ke posisi lainnya dengan waktu yang singkat serta cepat. Cara melatihnya yaitu, jika Anda ingin meningkatkan kecepatan Anda untuk menembus segala aktivitas yang Anda lakukan, maka pertama Anda bisa melatih percepatan. Kedua dengan lari menaiki tangga atau menaiki bukit. Ketiga adalah lari menuruni tangga atau bukit. Keempat adalah latihan kecepatan reaksi seperti permainan hijau hitam. Dan yang terakhir adalah lari cepat kurang lebih 40 hingga 60 meter. Latihan fleksibilitas atau kelenturan, satu keluasan gerakan terutama pada bagian otot.
Latihan kelenturan atau fleksibilitas. Kelenturan atau fleksibilitas adalah keleluasaan gerakan terutama pada bagian otot, persendian. Tujuan utama dari latihan kelenturan atau fleksibilitas adalah agar otot-otot sendi pada tubuh Anda tidak kaku dan dapat bergerak dengan leluasa tanpa adanya gangguan yang berarti. Selain itu, jika tubuh Anda lentur dan fleksibel, maka resiko terjadinya cedera adalah lebih kecil. Cedera adalah hal yang sangat tidak menguntungkan, apalagi bagi para olahragawan. Oleh karena itu, latihan fleksibilitas sangat dibutuhkan dan baiknya dilakukan setiap hari secara kontinu. Berbagai macam olahraga membutuhkan kelenturan agar mendapatkan keberhasilan dan hasil yang maksimal pada penampilannya. Sekian presentasi dari saya tentang kardiorespiratory dengan latihan kekuatan. Berlebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.